mungkin perlu disosialisasi. Bukan Bank BI ya kakak-kakak, tapi BI, Bank Indonesia. Karena kemarin sempat juga jajan-jajan, terus kayak, iya kita tukar uang ke Bank BI aja. Enggak, jadi cukup BI, Bank Indonesia, seperti itu. Oke, next. Kris, saya mau tanya deh, di sini ada nggak yang belum pernah pakai kris? Boleh katakan? Waduh, kenapa tuh Pak kira-kira Pak? Oh, lebih suka pakai cash. Transfer itu ribet ya Pak ya? Transfer sering, tapi pakai kris, pakai apa saya nggak ada. Kris jarang ya Pak ya? Biasa kan juga ada Bu. Oke. Siap. Ya, di sini kakak. Jadi sebenarnya kris itu diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran di tahun 2019. Tepatnya di tanggal 17 Agustus 2019. Tapi memang peningkatan penggunaan kris ini tuh mulai marak setelah pandemi. Karena ketika pandemi kita semua nggak bisa keluar, nggak bisa bayar, megang uang juga takut ya, dikit-dikit semprot hand sanitizer gitu. Jadi memang penggunaan kris ini marak ketika masa-masa pandemi seperti itu. Nah, kenapa sih Bank Indonesia itu berinisiatif untuk mengeluarkan kris? Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian pernah ingat nggak ketika misalnya kita mau bayar sesuatu, tapi ketika kita beli cilok nih, cilok itu hanya menerima atau cuma ada satu QR code aja, misalnya dari Bank BNI gitu. Jadi ketika kita punya bank lain atau kita punya e-wallet lain, kita nggak bisa bayar. Masih pada ingat nggak masa-masa itu? Nah, oleh karena itu kan pesannya ribet, kemudian kurang efektif, kemudian kalau dari segi estetika sih kurang ya, karena pedagang cilok harus nempel banyak barcode kayak gitu. Jadi memang Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran itu berinisiatif untuk mengeluarkan QR code atau kris sebagai standar QR code supaya layanan digitalisasi atau layanan pembayaran itu bisa lebih interoperable atau bisa digunakan untuk semua penyedia jasa pembayaran. Kalau misalnya dianalogikan, kris itu kayak colokan listrik yang universal, jadi apapun bisa masuk ke dalamnya, mau pakai charger HP, mau pakai charger laptop, semua bisa menggunakan kris. Seperti itu kakak. Oke, satu hal lagi yang perlu di-note, kris itu bukan aplikasi. Kris itu merupakan feature yang menempel atau attach dengan e-wallet dan juga layanan perbankan lainnya. Seperti itu ya kakak ya. Jadi kris itu, jadi ketika mungkin nanti dengar, saya nggak mau pakai kris ribet harus download lagi. Enggak, kris bukan aplikasi, melainkan sebuah feature. Mungkin next. Untuk cara pakai kris, mungkin khususnya bagi kakak yang belum pernah, sebenarnya simple, mudah banget. Tinggal dibuka layanan perbankan digitalnya atau e-walletnya, kemudian biasanya di tengah-tengah tuh ada QR code, ada tulisannya kris, dipencet, di-scan, kemudian selesai, transaksinya selesai, seperti itu. Next. Nah, untuk jenis kris nih kakak, mungkin nanti ketika mau bikin konten terkait dengan sistem pembayaran atau mungkin include kris di dalamnya, ketika ditanya jenis-jenis kris itu ada apa aja sih, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kris tanpa tatap muka, dan yang kedua adalah kris dengan tatap muka. Kalau kris dengan tatap muka itu ya seperti biasa, pembeli dan penjual harus ada secara fisik di satu tempat yang sama. Mungkin kakak udah sering ya ketika belanja pecel atau apalah di jalan. Nah itu namanya kris tatap muka. Ketika kita buka HP, kita scan QR code-nya, itu kris tatap muka. Tapi yang kedua adalah kris tanpa tatap muka. Ini apa ya contohnya? Oh ini, kalau ibu saya tuh sering live di Facebook, ikut live jualan orang di Facebook. Tuh biasanya ketika kebeli tuh, saya mau tas ini. Biasanya ketika pembayaran, penjualnya itu kan jauh nih. Penjualnya misalnya di Semarang, saya di Palembang. Ketika saya mau tas itu, penjualnya bilang, boleh ini kris saya, fotonya dikirim via WhatsApp mungkin, kemudian kita scan. Bisa seperti itu. Jadi ada kris yang tatap muka, ada juga yang tanpa tatap muka, seperti itu. Next, kemudian ada lagi kris yang tatap muka itu terbagi lagi jadi dua. Ada kris statis sama kris dinamis. Kalau kris statis itu biasanya banyak digunakan oleh penjual-penjual yang lebih mikro ya. Mungkin ketika beli pecel lele,
ada QR code yang ditempel atau didirikan di atas meja terus kita yang scan, itu namanya kris statis. Tapi kalau kris dinamis itu biasanya ditemui ketika kita belanja di supermarket, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Biasanya nominalnya cukup besar, sehingga dari kasirnya mengeluarkan QR code yang yang dinamis, sesuai dengan jumlah pembayaran Bapak Ibu semua. Itu yang namanya kris dinamis. Next. Nah, kalau Bapak Ibu di sini, saya mau tanya dong, ada nggak yang berani menjelaskan kira-kira manfaat penggunaan kris apa sih yang udah dirasakan? Mungkin ibu yang paling di belakang, terus ada mic-nya. Saya juga ada souvenir nih, gak mau kalah sama Mas Brady. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Istiawa dari guru konten kreator batch 1 dari SMK Negeri 4 Palembang. Kalau menurut saya manfaat QRIS itu yang pertama itu lebih memudahkan pembayaran. Jadi kalau misalnya kita tuh cashless ya Mbak ya, jadi tuh kalau misalnya nggak perlu sosok lagi gitu kan, jadi lebih mempermudah bertransaksi. Terus yang kedua itu ketika menggunakan QRIS itu layanan transaksi itu jauh lebih efisien dan lebih mudah seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah kita lebih cepat sih, kalau menurut saya itu lebih cepat untuk pembayaran QRIS karena tinggal scan QRIS, krisnya. Terima kasih banget sih ya. Nah itu aja kali Kak ya. Jadi lebih mudah dan lebih efisien, dan juga kita cashless karena lebih safety aja. Oke, siap, terima kasih Kakak. Mungkin izin kita ulangi sekali lagi ya. Bacanya gimana? Karangan kris ya, bukan QRIS. Oke. Jadi benar banget, kris itu memang diciptakan atau diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk menciptakan suatu inklusivitas keuangan. Jadi semua orang akan lebih mudah masuk ke ekosistem pembayaran. Seperti tadi yang sudah saya sempat sebutkan, misalnya kalau misalnya kris itu belum ada, dulu ketika ada yang jualan cilok, terus kita mau beli, ternyata bank kita beda dengan QR code yang mereka punya. Tentu kita nggak bisa jadi belanja dong. Tentu akan merugikan penjual dan kita juga. Ketika ada kris, memang tujuan utamanya adalah memperluas atau mengimplementasikan inklusivitas keuangan. Nah, kalau bicara soal manfaat kris nih Kakak, sebenarnya ada satu jargon yang untuk mengingat manfaat kris. CMUMUAH. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Boleh kita ulang sama-sama? Ya. Manfaat kris, CMUMUAH. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Benar. Kenapa cepat? Karena ketika kita mau transaksi kan ya tinggal keluarin HP, terus kita scan, selesai. Kenapa murah? Karena memang tidak ada beban biaya yang dibebankan ke konsumen. Jadi memang murah. Kemudian kenapa mudah? Ya sudah tersedia di setiap aplikasi perbankan, kemudian di wallet, semuanya sudah punya kris. Kita bisa akses kris dari tempat-tempat tersebut. Kemudian aman karena memang dijamin oleh Bank Indonesia. Sudah diimplementasikan, sudah diuji coba dulu oleh Bank Indonesia. Tapi ingat kakak sekalian, keamanan seperti apapun itu tidak akan terjadi atau tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari kakak-kakak sekalian. Security means nothing without you. Mau seandal apapun aplikasinya, mau sehebat apapun inovasinya, tidak akan ada gunanya kalau tidak dengan concern kakak-kakak sekalian. Misalnya ketika ada barcode kris, kakak lagi beli cilok misalnya, tapi ketika di-scan yang keluar malah toko sepatu, kan tidak masuk akal, tidak make sense. Seperti kita ingat juga sempat kemarin ada kasus di sebuah tempat ibadah yang memang akan donasi, tapi ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum mengganti menjadi kris untuk masuk ke rekeningnya sendiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi secanggih apapun inovasinya, tentu butuh perhatian dan kewaspadaan dari kakak sekalian. Seperti itu.
Mungkin ini tadi sudah sempat dibahas. Next, Mas. Oke, implementasi di Sumatera Selatan, sebenarnya di Sumatera Selatan sendiri sudah sangat maju ya penggunaan kris-nya, baik dari user, baik dari merchant, kemudian volumenya juga. Cuman memang perlu kita akui bersama di beberapa daerah mungkin ada infrastruktur yang mungkin belum terlalu mendukung, seperti misalnya sinyal dan lain-lain. Untuk itu Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung atau mengencarkan penggunaan kris di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Oke, ini kakak, tadi kan sudah sempat disebutkan tuh bahwa security means nothing without you. Tapi gimana nih kalau misalnya tiba-tiba udah kejadian, kita donasi sekian juta, tapi ternyata bukan krisnya masjid atau bukan krisnya tempat ibadah lainnya. Gimana nih kira-kira ketika sudah terlanjur kejadian hal seperti itu? Nah, untuk penjelasan perlindungan konsumen akan dijelaskan oleh Mbak Karina. Mungkin sekian dari saya. Kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.